Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Mugi tansah pinaringan katentreman kabagas warasan saha kawilujengan sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang berbahagia, kali ini kami akan meneruskan video yang kemarin yaitu Falsafah Butir-butir Budaya Jawa Hanggayuh kasampurnaning urip berbudi bawa laksana ngudi sejatining becik. Saudara-saudaraku yang berbahagia, kemarin kami telah mengulas tentang Pangeran iku langgeng tan kena kinaya ngapa sangkan paraning dumadi. Kemarin sudah saya uraikan yaitu pangeran iku langgeng tan kena kinaya ngapa, lah sekarang sangkan paraning dumadi. Sangkan paraning dumadi merupakan sebab yang pertama dan merupakan tujuan terakhir dari segala ciptaan yang ada. Jadi kita harus tahu asal dan usul. Terus bagaimana kita akan kembali kepada Yang Maha Kuasa? Itu bisa dikatakan pati-patitis atau di saudara muslim juga tertulis yaitu dalam ayat Al-Quran yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah. Jadi kalau kita akan pulang ke asalnya, yang kembali itu apanya? Ya kemarin sudah saya uraikan, kemarin lagi saya hanya sedikit cerita saja. Sangkan paraning dumadi. Di dalam kasanah Jawa juga tertulis pada leluhur-leluhur, yaitu leluhur kita sebelum adanya agama-agama dari Timur Tengah datang ke sini, itu sudah ada yaitu tentang filosofis sesaji. Sesaji itu adalah menggambarkan jagat gemelar saisine, karena sesaji itu adalah namanya cok bakal atau gecok bakal atau cok bakal bisa. Itu adalah lambang atau filosofis dari makna-makna asal-usul kita. Sebagai contoh saja. Cikal bakal, cok bakal, yang maknanya bebakalaning urip. Dumadining jagat sakalir, elongo marang purwa duksina jantraning gesang kita. Jadi asal mula kehidupan terjadinya seluruh isi alam semesta ini. Kemarin juga sudah saya uraikan masalah itu. Itu mengingatkan sangkan paraning dumadi itu mengingatkan pada awal dan akhir perjalanan hidup kita mengawali wedaring ilmu sangkan paran atau bisa dikatakan ada kasahnal yang berbunyi yaitu Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Monggo.
Cok bakal atau gecok bakal merupakan sesaji inti dari budaya masyarakat Jawa dan mengungkap cok bakal sama dengan mengungkap isi alam semesta. Itu namanya ilmu sangkan paran. Berasal dari pengertian cikal bakal, yaitu asal adanya manusia dan kawitan. Dalam setiap upacara sejak zaman dulu, orang Jawa tidak pernah meninggalkan rerangken atau reroncenang sesaji yang disebut gecok bakal itu. Misalkan upacara hajat, hajat menantu, hajat sunatan, membangun rumah cetakan atau Raja Swolo, nyadran leluhur kita, memetik padi, bedah bumi, banyak sekali. Membuat sumur, itu juga pasti ada sesaji namanya gecok bakal. Atau duduk pondasi, bisa. Atau apa itu, mendirikan apa itu, munggah molo, katanya ada yang pasti ada sesaji namanya cok bakal. Itu adalah gambaran filosofis sangkan paraning dumadi atau menggambarkan isi dari planet bumi kita ini atau isi dari alam semesta kita. Makna filosofisnya, misalkan terbentuk dari pohon pisang, yang biasanya pohon pisang itu kan rangkap dua, membentuk segi empat yang itu biasanya itu apa? Ada takir itu segi empat, namanya takir. Ada apa? Lidi ditusuk berbalik arah, satu arah ke sana dan satu ke arah ke sini, berbalik arah. Bersudut empat penjuru itu menggambarkan kiblat papat atau menggambarkan dalam khasana Islam yaitu syariat, torekot, haikot, marifat juga bisa. Takir yang segi empat itu tidak ada tutupnya. Berarti itu menggambarkan langit atau angkasa itu tidak terbatas. Ya ini, jadi kita sebagai bangsa Indonesia, khususnya leluhur Jawa, jangan sampai menyakiti hati budaya-budaya leluhur kita. Mungkin banyak orang mengatakan sesaji itu sesat. Monggo, ini adalah budaya khasana Jawa yang menggambarkan filosofis alam semesta dan seisinya. Benarnya itu. Jadi orang lain mengatakan kita sesat, silahkan. Karena belum tahu apa makna sesaji itu. Dan pisang yang ngerangkap dua, itu sebenarnya dasaring urip kita, dasaring urip api elek, baik buruk, surga dan neraka, itu kan tembung kosok balen. Malaikat, iblis, itu tembung kosok balen di Jawa, itu dasaring urip. Terus lanang wadon, siang malam. Itu yang ada di dalam daun pisang rangkap dua.
sodo atau biting, menggigit berlawanan itu juga adalah hidup kita ini, adalah ya ada pahit getir namanya kehidupan. Tapi satu sama lain selalu mengikat. Siang malam tadi, itu kan satu sama lain tetap mengikat, walaupun berlawanan. Itulah keseimbangan hidup kita. Terus di dalam sesaji itu ada biji-bijian, kedelai, merica, polo, ketumbar, kacang, itu menggambarkan bahwa tanaman yang berbuahnya di daratan. Itu mewakili tanaman yang buahnya ada di daratan. Coba kita renungkan. Empon-pon, coba kan ada empon-pon. Empon-empon itu kunyit, kencur, jahe, itu juga simbol tanaman yang buahnya ada di dalam bumi, umbi-umbian. Seseorang yang mengonsumsi empon-empon atau katakan herbal dan sekarang, orang akan sehat. Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan apa yang dibutuhkan makhluk hidupnya. Tidak meminta imbalan apapun. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat jais. Kemarin juga sudah saya uraikan dengan jelas. Terus teri, ikan teri, ikan yang kecil itu kalau untuk kesehatan bagus dikonsumsi untuk apa? Kesehatan tulang. Kalau seseorang yang mengidap penyakit osteoporosis atau sendi-sendi yang kekurangan kalsium bisa mengonsumsi ikan teri itu atau ikan kerambah bahasa sekarang. Itu menggambarkan makhluk hidup di dalam air atau di dalam lautan. Itu simbol dari filosofi sesaji. Karena itu kita sebagai leluhur Jawa jangan sampai menyakiti hati para leluhur kita yang telah apa ya katakan ilmu atau katakan kasanah-kasanah yang sangat tinggi nilainya. Terus kluwek atau kemiri. Mungkin tahu Anda kemiri untuk bahan masak itu kluwek atau kluwak. Biasanya untuk nasi rawon. Itu simbol tanaman yang berbuah di atas udara. Di atas atau di atas daratan atau di udara. Kemiri itu. Bayangkan. Itulah simbol dari sesaji. Terus ada lagi badek. Badek tahu, badek itu adalah intisarinya dari tape. Itu kalau diminum di badan itu hangat. Kalau kita waktu udara dingin, kita tidak perlu cari yang mahal-mahal, cukup minum badek. Badek itu ada sebenarnya simbol dari hawa nafsu kita. Nafsu-nafsu amarah, aulamah, sufiyah, mutmainah itu ada sebenarnya simbol-simbol nafsu yang ada dalam kita. Nafsu emosi, amarah. Kemarin sudah saya terangkan. Monggo lihat di video yang kemarin. Saudaraku, jangan
segan-segan mempelajari filosofis atau butir-butir budaya Jawa. Terus ada lagi yaitu Lombok, yaitu cabai itu, garam, gula, itu menggambarkan adalah kumpulan rasa kita. Karena manusia terdapat rasa. Lah rasa itu tidak pernah berbohong. Kalau asin ya asin. Itu kalau dikembangkan lagi juga bisa menjadi inspirasi atau kasanah kita bahwa kehidupan atau keimanan kita kalau sudah merasakan rasa, rasa manis, rasa pahit, rasa apalagi banyak pedas, itu menggambarkan suatu keimanan kita bahwa kita imannya orang makrifat seperti itu. Karena apa? Kemarin sudah saya ulas bahwa kita sendiri juga tidak bisa membuktikan rasa pahit, manis, asam tidak bisa membuktikan. Kita tidak bisa membuktikan tahu-tahu ya nyanyi rasanya manis. Itulah gambaran keimanan kita bahwa Allah itu ono ning ora katon. Allah Subhanahu wa taala itu ada tapi tidak bisa dibuktikan secara fisik. Terus ada lagi kelapa satu iris. Ada orang yang mengatakan satu iris itu cikalan atau sawawar, bisa banyak bahasa Jawa itu. Itu artinya sudah diwawar, sudah diatur, sudah diwawar itu sudah diatur, dipikirkan, diakal itu sudah, itu namanya cikalan, irisan sudah diiris-iris itu sudah diatur, sudah diwawar orang Jawa mengatakan. Sawawar biasanya orang mengatakan begitu. Terus ada lagi kaca. Di dalam sesaji itu kaca, suri, ya kan? Itu juga melambangkan simbol alam semesta kita atau di jagat cilik kita. Kaca atau suri itu di dalam kehidupan kita ditata agar rapi, indah, dan harmonis. Rapi, indah, harmonis. Itu simbol dari kaca dan suri tadi. Terus ada lagi gedang. Gedang dari kata gede kang ginadang. Itu adalah cita-cita kita. Kita harus mempunyai cita-cita yang besar supaya negara kita Indonesia yang tercinta ini bisa jadi negara-negara yang adil dan makmur, maju dari segala ilmu pengetahuan dan teknologi. Itulah akan menuju Indonesia emas, itu dari filosofis gedang, itu cita-cita yang besar, gede kan ginadang. Terus ada tebu. Tebu itu bahasa makna dari tebu itu filosofisnya anteping kabu. Anteping kabu, mantap pendirian. Jadi kita harus punya jati diri. Mantap pendirian kita, punya jati diri, supaya cita-cita gede kang ginadang itu bisa tercapai. Itulah bunga.
kita tidak lepas dari bunga atau kembang, orang Jawa mengatakan kembang. Itu kan menggambar wewangian, aruming gondo. Aruming gondo, aruming rasa, supaya kita menjadi seseorang yang tulus dalam bertindak. Tulus dan dalam bertindak itu, jujur, supaya gondo kita, suara kita akan harum. Dan saudaraku pasti akan lebih paham kalau sering melihat video-video saya yang sebelum-sebelumnya. Atau ada kinangan. Dalam sesaji itu ada kinangan. Namanya gantal orang lain. Ada temanten juga bawa balang gantal. Itu adalah simbol dari diri kita sendiri, dari jagat cilik atau mikrokosmos kita, yaitu bahwa manusia terdiri dari sang halus, badan wadak. Sempurna. Itulah telu-teluning atunggal. Dan jagat kecil sendiri, jagat cilik atau mikrokosmos itu sama dengan makrokosmos. Mungkin orang mengatakan bahwa makrokosmos di agama lain juga ada yang namanya Wisnu, Brahma, Siwa, 3 kan. Tapi kita tidak perlu jauh-jauh bahwa kita cukup mengenali pada diri kita sendiri. Terus saya juga berpesan kepada Anda, pada saudara-saudaraku yang berbahagia, jangan takut kita selaku orang Jawa mengadakan sesaji itu. Biarlah orang lain mengatakan sesat. Itu tidak ada dalam agama. Monggo silahkan. Ada telur ayam. Ada telur ayam itu sebenarnya itu bebakalan urip kita. Masih terbungkus dalam cangkang alam semesta kita sebenarnya. Telur ayam itu. Itu kalau digambarkan ke makrokosmos. Kalau di dalam mikrokosmos di sendiri ulasannya ya hampir seperti itu tadi. Badan wadak, badan halus, dan sang halus. Ada lagi namanya kembang apa itu? Namanya yang ada 3 itu kantil, mawar, kenongo. Itu adalah telu-telunya tunggal. Hampir sama filosofinya seperti yang saya utarakan itu. Terus ada uang, klitik. Uang klitik itu kepeng. Nah, itu sebenarnya untuk menebus segala kekurangan. Segala kekurangan kita disebut dengan uang kepeng. Entah kekurangan apa yang terjadi pada kita, itu simbol dari untuk menebus dari segala kekurangan. Ada beras. Beras itu adalah simbol kemakmuran sandang pangan. Simbol kemakmuran sandang pangan. Itu sebenarnya simbol-simbol adalah doa. Doa kepada yang menciptakan alam semesta ini. Doa untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya doa itu. Simbol-simbol itu. Karena dulunya orang-orang leluhur kita tidak banyak cakap, tidak
bisa mengatakan bagaimana-mana, akhirnya diwujudkan suatu simbol itu, bahwa ini adalah doa. Haruming gondo, loh. Itu ada kembang tadi. Itulah makna filosofis cok bakal atau gejok bakal sebagai penggambaran kelengkapan. Zaman sekarang mengatakan miniatur alam semesta yang dipersembahkan kepada sang penguasa alam semesta ini. Itulah sangkan paraning dumadi. Jangan jadi anak cucu yang durhaka kepada leluhur kita. Cukup sekian ulasan kami. Kalau ada kekurangan, mohon maaf, kritik dan saran di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.